teori psikososial oleh Erik Erikson. Perkembangan manusia terjadi sepanjang hidup, di mana setiap tahap memiliki tantangan atau konflik yang harus diselesaikan untuk membentuk kepribadian yang sehat. Masa bayi 0-1 tahun dianggap percaya dan tidak percaya. Jika kebutuhan dasar terpenuhi, bayi belajar percaya. Jika tidak, ia tumbuh dengan rasa curiga. Masa kanak-kanak awal 1-3 tahun, mandiri versus malu dan ragu-ragu. Jika diberi kesempatan untuk mandiri, anak tumbuh percaya diri. Jika dilarang atau dipermalukan, ia bisa tumbuh dengan rasa malu-malu dan ragu-ragu. Yang kedua, teori perkembangan moral, Jean Piaget. Tahapan penalaran moral berjalan sejalan dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif menentukan kemampuan penalaran anak mengenai lingkungan sosialnya. Nah, penerapan yang harus dilakukan adalah melatih anak bersosialisasi dengan interaksi dengan teman-temannya agar mereka memahami nilai moralitas secara bertahap. Yang ketiga, teori Lex Vygotsky. Perkembangan moral anak bukan tentang terbentuknya secara alami, melainkan hasil dari interaksi sosial dan budaya di sekitarnya. Nah, penerapan yang harus dilakukan adalah bahasa menjadi alat penting untuk menginternalisasi nilai moral. Vygotsky juga memperkenalkan konsep Zone of Proximal Development atau ZPD, di mana kemampuan berkembang lebih optimal saat mendapat arahan dari orang yang lebih kompeten. Yang keempat, teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Anak belajar melalui pengamatan dan peniruan terhadap perilaku orang lain, bukan hanya dalam pengalaman langsung. Contohnya, anak akan meniru temannya yang merapikan mainan. Yang kelima, teori perkembangan moral oleh Laurence Kohlberg menjelaskan bagaimana anak mengembangkan kemampuan moral melalui 6 tahap yang dibagi menjadi 3 tingkatan utama. Yang pertama, tingkatan prakonfesional. Nah, moralitas ditentukan oleh otoriter eksternal atau orang tua atau guru. Yang berikut, tingkat konfesional. Moralitas ditentukan oleh norma-norma sosial. Yang ketiga, tingkat pasca konfesional. Moralitas ditentukan oleh prinsip etika universal. Yang keenam, teori attachment atau kelekatan. Hubungan awal yang mendalam antara anak dan pengasuh membentuk hubungan sepanjang hidup. Attachment adalah ikatan emosional yang mendalam dan abadi. Nah, pengasuh yang responsif memberikan rasa aman kepada anak untuk menjelajahi dunia. Cara kerjanya, representasi mental tentang diri pengasuh dan hubungan yang memengaruhi hubungan di masa depan. Yang ketujuh, teori humanistik oleh Abraham Maslow. Nah, setiap manusia memiliki dorongan alami untuk tumbuh dan mencapai potensi terbaiknya, atau yang bisa disebut dengan aktualisasi diri. Maslow menyusun 5 tingkatan yang kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling dasar seperti makanan, istirahat, dan kesehatan yang paling penting untuk pertumbuhan fisik dan energi anak. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Merasa terlindungi secara fisik dan emosional, tidak takut kekerasan dan penolakan. Yang ketiga, kebutuhan disayang dan diterima. Merasa dicintai, dihargai, dan menjadi bagian dari kelompok sosial, keluarga, atau teman. Yang berikut, penghargaan. Kebutuhan akan rasa hormat, martabat, dan pengakuan dari orang lain yang berdampak pada kepercayaan diri anak. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri atau potensi. Proses di mana seseorang menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat serta potensi unik yang ada di dalam diri mereka.